Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga limpahkan pada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, juga pada pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada kiamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita teruskan kembali kajian kitab Tijan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ta'alana min barakati fid dharain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kitab Tijan merupakan salah satu kitab akidah dari sekian banyak kitab akidah. Dan semua kitab-kitab akidah atau kitab tauhid itu intinya isinya tentang tiga hal. Yang pertama kaitannya dengan akidah ilahiyah, keyakinan tentang zat Allah, di mana isinya menerangkan tentang sifat yang wajib bagi Allah 20, sifat yang mustahil bagi Allah 20, sifat yang wenang ada 1. Yang kedua menjelaskan tentang akidah nabawiyah, yang isinya tentang keyakinan zat Rasul, bahwa sifat yang wajib bagi para Rasul itu 4, yang mustahil bagi para Rasul 4, yang wenangnya 1. Yang ketiga adalah sam'iyat. Sam'iyat di sini artinya yang didengar. Maksudnya yang didengar dari Kanjeng Nabi, yaitu berupa perkara-perkara yang gaib, yang disampaikan, yang diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, tentang adanya nikmat kubur, siksa kubur, adanya akhirat, kemudian adanya surga, neraka. Itu kaitannya dengan sam'iyat. Itu dijelaskan nanti pada bab akidah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hukum itu terbagi 3. Ada hukum akal, ada hukum syara, dan ada hukum adat. Apa itu hukum syara? Kalamullah al-muta'alliqu bi fa'li syahsi min haitsu at-taqlifu awil wad'u lahu. Yang artinya firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukhalaf, dipandang dari segi mengandung suatu tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau dari segi dijadikannya sesuatu sebagai sebab, syarat, mani, sahih atau fasid. Dan hukum syara itu ada 5: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang kedua ada yang namanya hukum akal. Apa definisi hukum akal? Isbatu amrin li amrin aw nafyu anhu min ghairi tawaqqufin ala taqririn wala wad'i wadi'in. Yang artinya menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara, atau meniadakan suatu perkara dari suatu perkara tanpa menunggu adanya penetapan dari akibat sering terjadi, dan tanpa menunggu penetapan pembuat syariat. Nah, di sini hukum akal ada 3. Yang pertama, wajib menurut akal. Definisinya alladzi la yatasawwaru fil aqli adamu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal tiadanya. Jadi kalau nggak ada, tidak masuk akal, berarti mesti ada. Apa contohnya? Akal menetapkan 2 tambah 2 4. Usia bapak lebih tua daripada anak. Yang namanya makhluk itu punya sifat, kalau nggak diam, gerak. Kalau nggak gerak, diam. Yang namanya makhluk itu butuh tempat. Akal menetapkan Allah mesti wujud, kidam, bako, dan seterusnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah,
Yang kedua, mustahil menurut akal. Adapun definisinya yaitu alladzi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal adanya. Jadi kalau ada tidak masuk akal, berarti mesti nggak ada. Selamanya nggak ada. Apa contohnya? Uang 2.000 lebih besar daripada 5.000, tidak masuk akal. Usia anak lebih tua daripada bapak, tidak masuk akal. Yang namanya makhluk bisa bergerak dan diam berbarengan, itu pun sama, tidak masuk akal. Mustahil Allah lemah, mustahil Allah baru, mustahil Allah tiada, itu semuanya mustahil. Yang ketiga, jaiz atau wenang menurut akal. Definisinya alladzi yatasawwaru fil aqli wujuduhu aw adamu. Sesuatu yang masuk akal perihal ada dan tiadanya. Adanya masuk akal, tidak ada juga masuk akal. Seperti apa contohnya? Mendung tidak selamanya hujan. Mendung kadang hujan, mendung terkadang malah tidak hujan. Wenang bagi Allah yang rajin ibadah masuk neraka. Wenang bagi Allah pelaku maksiat masuk surga. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga ada yang namanya hukum adat. Apa definisinya? Itsbatu amrin li amrin aw nafyu anhu biwasitati taqrar. Yang artinya menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara atau meniadakan suatu perkara dari suatu perkara akibat sering terjadi. Persambungan adat atau hubungan adat itu ada 4. Pertama, hubungan ada dengan ada. Ada kenyang karena ada aktivitas makan. Yang kedua, hubungan tidak ada dengan tidak ada. Tidak ada rasa kenyang karena tidak makan. Yang ketiga, hubungan ada dengan tidak ada. Contohnya apa? Ada lapar karena tidak makan. Kemudian yang keempat, hubungan tidak ada dengan ada. Apa contohnya? Tidak terbakar sebab adanya air. Ini semua berdasarkan adat. Api membakar itu karena adat. Pada hakikatnya yang membakar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu peristiwa yang luar biasa yang merupakan mukjizat Nabi Ibrahim. Ketika dibakar oleh Raja Namrus, tidak hangus, tidak gosong. Nah, dalam hal ini harus kita pahami, yang membakar pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun Hijriah, tidak makan, tidak minum, mereka tidak mati. Maka kita sebagai orang yang berakidah harus punya keyakinan, ketika kita makan kenyang, hakikatnya yang membuat kita kenyang adalah Allah. Ketika kita haus kemudian minum segar, pada hakikatnya Allah yang membuat kita segar, bukan karena minum. Demikian yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.